Wanita cantik yang berubah jadi monyet. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, di kaki Gunung Argopuro, Jawa Timur, hiduplah seorang perempuan muda bernama Ratri Ayuning Tias. Ratri adalah gadis yang sangat cantik. Kulitnya bening seperti pualam, rambut hitam pekat yang menjuntai hingga pinggang, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapapun. Sejak kecil ia dikenal sebagai putri desa. Tak sedikit pemuda yang jatuh hati padanya, namun Ratri selalu menolak dengan halus. Ia lebih senang menghabiskan waktu dengan berjualan jamu dan meracik minyak wangi dari bunga kenanga di halaman rumahnya. Namun, di balik kecantikannya, Ratri menyimpan sebuah rahasia besar. Ia adalah keturunan langsung dari Nyai Subangsih, penjaga hutan keramat yang dahulu dikutuk karena melanggar janji dengan makhluk gaib. Keluarga Ratri sudah lama menjaga hutan larangan di bagian barat desa, dan setiap perempuan dari garis darah Subangsih memiliki ikatan khusus dengan dunia yang tak kasat mata. Bagian 2. Lelaki dari kota dan dosa tak terampuni. Kehidupan Ratri berubah drastis saat seorang pria dari kota bernama Pandu datang ke desanya. Pandu adalah peneliti lingkungan yang tertarik meneliti ekosistem di sekitar Gunung Argopuro. Ia sering datang ke warung jamu Ratri dan mereka pun menjalin kedekatan. Pandu sopan, tampan, dan pintar. Ratri akhirnya membuka hatinya untuk pertama kali dalam hidupnya. Sayangnya, cinta ini menjadi awal petaka. Suatu malam di bulan Suro, malam yang dikeramatkan oleh warga desa, Ratri dan Pandu pergi ke dalam hutan terlarang untuk mencari tanaman langka. Di sana, Pandu secara tak sengaja mencabut akar dari pohon tua yang dianggap sebagai tempat bersemayam penunggu hutan. Meskipun Ratri telah memperingatkannya, Pandu tak percaya. Ia tertawa dan menantang. Kalau memang ada makhluk gaib, biar dia tunjukkan dirinya sekarang. Langit mendadak gelap. Angin menderu dari segala penjuru. Ratri tiba-tiba jatuh pingsan. Dalam mimpinya, ia bertemu sosok perempuan tua berambut putih dengan mata merah membara. Kau telah melanggar janji. Leluhurmu bersumpah takkan bawa orang luar ke tempat ini. Maka kutukan lama akan bangkit. Kau, Ratri, akan menebusnya. Bagian 3. Perubahan. Pagi harinya, Ratri terbangun di ranjangnya. Pandu sudah pergi entah kemana. Namun tubuhnya terasa berbeda. Ia merasa panas, seakan tubuhnya membara dari dalam. Saat ia menatap cermin, ia menjerit. Di pipinya tumbuh bulu halus. Matanya memerah. Jari-jarinya memanjang. Hari demi hari, tubuh Ratri berubah. Ia mencoba menyembunyikannya dari warga, tapi perlahan semuanya tahu. Warga desa ketakutan. Mereka menyebutnya kutukan. Beberapa berkata Ratri dirasuki siluman. Ia dikucilkan. Ayahnya, yang sudah tua dan lumpuh, hanya bisa menangis melihat anak semata wayangnya meringkuk di dalam bilik gelap, mencoba menahan perubahan yang terus terjadi. Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, tubuh Ratri sepenuhnya berubah menjadi seekor monyet betina berwarna coklat tua, namun matanya tetap mata manusia. Ia menangis dalam diam. Ia masih memiliki kesadaran sebagai manusia, tapi tak bisa bicara, tak bisa menyampaikan penderitaannya. Bagian 4. Jeruji besi dan tontonan. Warga, yang awalnya takut, akhirnya menjadikan Ratri tontonan. Ia dikurung di kandang besi di balai desa. Tiap malam orang-orang berdatangan melihat, monyet jadi-jadian, itu. Beberapa tertawa, ada pula yang merasa kasihan. Namun tak ada yang benar-benar memahami derita Ratri. Ia hanya bisa memeluk lututnya, duduk diam sambil menatap bulan. Sampai suatu hari, seorang kakek buta datang dari desa seberang. Ia mendekati kandang dan berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Rohmu belum mati, Ratri. Kau masih bisa dibebaskan. Tapi itu artinya kau harus pergi selamanya dari dunia ini. Air mata Ratri menetes. Ia mengangguk perlahan. Malam itu, kilat menyambar langit. Hujan turun deras. Kandang tempat Ratri terbuka. Esoknya, tubuh monyet itu lenyap. Yang tersisa hanyalah sehelai kain batik berbau kenanga. Bagian 5. Legenda baru di Karangjati. Kini, warga desa Karangjati tak lagi menganggap hutan itu tempat bermain. Mereka membangun tugu kecil di ujung desa, bertuliskan. Di sini, seorang wanita cantik dikutuk karena cinta dan pelanggaran janji leluhur. Jangan ulangi kesalahannya. Hormati alam, jaga warisan. Beberapa malam, suara tangisan lirih terdengar dari hutan. Suara monyet betina. Suara rindu seorang perempuan yang terjebak antara dunia manusia dan alam gaib. Dan hingga kini,
Ratri menjadi legenda hidup, pengingat bahwa tak semua cinta bisa menyelamatkanmu dari kutukan masa lalu.